AC Milan sedang berada di jalur positif usai meraih kemenangan telak atas Bolonya di lanjutan Serie A. Tambahan 3 poin ini bukan sekedar angka di klasemen, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa Milan mulai kembali ke performa terbaiknya. Hasil di Stadion Renato Dell'Ara itu membuat Rossoneri kini unggul 7 poin dari AS Roma yang berada di posisi kelima. Jarak tersebut memberi Milan keuntungan besar, sekaligus momentum penting untuk menatap laga-laga berikutnya. Kebangkitan Milan juga mendapat sorotan dari pengamat sepak bola Italia Andrea Marizzoni. Ia menilai performa impresif Rossoneri saat ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Milan disebut sedang menikmati fase terbaik musim ini seiring pulihnya kondisi fisik dan mental sejumlah pemain kunci yang sebelumnya tampil ragu di awal kompetisi. Menurut Marizzoni, proses pemulihan pemain berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri tim. Hal ini membuat permainan Milan terlihat lebih hidup, rapi, dan efektif di berbagai lini. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Christopher Nkunku. Marizzoni menyoroti peran taktis Nkunku yang mulai memahami keinginan pelatih Massimiliano Allegri. Saat melawan Bolonya, Nkunku mendapat tugas khusus untuk bergerak melebar ke sisi kiri guna mengatur aliran bola sekaligus membuka ruang di tengah bagi pemain-pemain dengan kekuatan fisik. Peran tersebut dinilai dijalankan dengan sangat baik. Tak hanya kontribusi taktis, kualitas individu Nkunku juga menjadi pembeda. Satu aksi skill berupa gerakan terowongan menggunakan telapak kaki ke arah Zoretea disebut sebagai momen yang menunjukkan kelas dan keanggunan permainannya. Dengan semakin banyak pemain yang kembali ke performa optimal, AC Milan kini menatap sisa musim dengan penuh percaya diri. Fondasi permainan yang kian solid membuat Rossoneri terlihat siap bersaing di papan atas dan menjaga konsistensi hingga akhir musim. Kehadiran Luka Modric di AC Milan sempat memicu tanda tanya besar. Usianya yang sudah menginjak 40 tahun membuat banyak pihak ragu apakah sang gelandang masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun seiring berjalannya musim, keraguan itu perlahan menghilang. Kini kontribusi Modric justru terasa wajar dan krusial bagi Milan. Di bawah arahan Massimiliano Allegri, gelandang asal Kroasia itu menjelma menjadi pusat permainan. Ia tak hanya mengatur ritme di lini tengah, tetapi juga berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi pemain lain di ruang ganti. Dampak kehadiran Modric terlihat jelas pada perkembangan Adrien Rabiot. Bermain bersama Modric membuat Rabiot tampil lebih dewasa, tenang dan efektif dalam membaca situasi di lapangan. Meski usia tetap menjadi faktor, performa Modric sejauh ini berbicara banyak. Penurunan fisik sempat terjadi, terutama pada periode Desember hingga Januari. Namun rotasi dengan pemain seperti Jasari dinilai tepat untuk menjaga kebugarannya. Secara statistik, Modric masih memberi kontribusi nyata. Ia mencetak 1 gol penting di Serie A dan menyumbang 3 assist. Selain itu, Modric menjadi pusat distribusi bola, baik saat situasi bola mati maupun ketika Milan menguasai permainan. Namun perannya tidak selalu tercermin dari angka. Aliran bola Milan kerap bergantung pada sentuhan kakinya, terutama saat membangun serangan dan mengontrol tempo laga. Masa depan Modric di Milan memang belum pasti, namun atmosfernya cenderung positif. Keputusan ke depan akan sangat bergantung pada kondisi fisiknya dan kiprahnya bersama tim nasional Kroasia setelah Piala Dunia. Posisi akhir Milan di klasemen juga menjadi faktor penting. Jika Rossoneri mampu mengamankan tiket Liga Champions, bukan tidak mungkin Modric bisa mewujudkan mimpinya tampil ke kompetisi Eropa bersama klub yang sudah lama ia kagumi. Gol Ruben Loftus-Cheek ke gawang Bolonya kembali mengangkat namanya di AC Milan. Kepercayaan yang diberikan pelatih Massimiliano Allegri pun terlihat jelas. Namun satu momen positif belum cukup untuk menjawab tanda tanya besar soal masa depannya di San Siro. Saat ini Ruben Loftus-Cheek berada di fase krusial dalam karirnya bersama Milan. Performa yang masih naik turun membuat kontribusinya belum sejalan dengan target klub, terutama ambisi menembus zona Liga Champions. Milan membutuhkan lebih dari sekedar kilasan permainan bagus. Secara kualitas Loftus-Cheek sebenarnya tidak diragukan. Ia punya postur kuat, kemampuan membawa bola,
akselerasi, serta naluri menyerang dari lini kedua. Dengan modal itu, ia berpotensi menjadi gelandang yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Namun justru karena potensi besar tersebut, tuntutan terhadapnya semakin tinggi. Pemain dengan kualitas seperti Loftus-Cheek dituntut tampil stabil, bukan hanya bersinar sesekali seperti yang terlihat saat melawan Bolonya atau Lecce di awal musim. Gol di laga terakhir memang penting, tetapi hanya sebagian kecil dari kontribusi yang diharapkan. Milan membutuhkan gelandang box to box yang konsisten hadir dalam bertahan dan menyerang, menjaga intensitas permainan, serta menjadi tumpuan tetap di lini tengah sepanjang musim. Situasi ini pun otomatis membuka pembahasan soal masa depan Ruben Loftus-Cheek. Meski ada keinginan untuk melanjutkan kerjasama, performa yang belum stabil membuat pembicaraan soal perpanjangan kontrak masih jauh dari kata aman. Kepercayaan Allegri saat ini hanyalah modal awal, bukan jaminan. Milan menuntut konsistensi, bukan sekedar potensi. Kontribusi rutin dinilai jauh lebih penting dibanding satu gol penentu. Kini Ruben Loftus-Cheek ditantang untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian inti Milan lewat performa nyata di lapangan. Pekan demi pekan, di klub sebesar Milan, kepercayaan harus dibayar dengan fakta, dan fakta itu hanya datang dari konsistensi. Adrien Rabiot langsung mencuri perhatian bersama AC Milan musim ini. Performa gelandang asal Prancis itu bukan lagi sekedar kejutan, melainkan bukti nyata bahwa ia bisa menjadi salah satu pembelian terbaik Rossoneri dalam 3 tahun terakhir. Rabiot bukan hanya menambah kekuatan di lini tengah, tetapi benar-benar mengubah keseimbangan permainan Milan. Dengan tenaga besar, intensitas tinggi, dan keberanian menusuk ke depan, ia mendorong tim tampil lebih agresif baik secara fisik maupun mental. Dampaknya terasa jelas saat Milan kini bertengger di posisi kedua klasmen sementara. Meski demikian, kebangkitan Milan tentu tidak ditopang satu pemain saja. Peran stabil Luka Modric di tengah, aksi penyelamatan penting Mike Maignan, serta kontribusi gol dari Christian Pulisic dan Rafael Leao juga sangat berpengaruh. Namun kehadiran Rabiot tetap terasa paling konsisten di jantung permainan tim. Didatangkan dengan biaya di bawah 10 juta euro, Rabiot yang dijuluki Il Duca langsung menjadi bagian penting dalam skema Massimiliano Allegri. Ia bukan sekedar pelengkap, melainkan motor permainan yang menjaga ritme dan keseimbangan tim. Sejauh musim ini Rabiot sudah mencatatkan 4 gol dan 4 assist. Ia juga selalu terlibat dalam terciptanya gol saat Milan bermain tandang, menjadikannya gelandang paling konsisten di era Allegri. Statistik tersebut sejalan dengan kontribusinya di lapangan. Rabiot kuat dalam duel, mampu membawa bola ke area berbahaya, dan sering muncul di kotak penalti lawan pada momen penting. Sosok gelandang box to box seperti inilah yang lama dibutuhkan oleh Milan. Jika dilihat dari harga, kontribusi, dan konsistensi, sulit mencari rekrutan Milan dalam 3 tahun terakhir yang dampaknya menyamai Adrien Rabiot. Ia mungkin bukan pemain paling glamor, tetapi justru menjadi fondasi utama permainan Rossoneri di bawah arahan Massimiliano Allegri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.